Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini psikologi perkembangan pada tahapan konseptual bagaimana seorang anak mampu beradaptasi, menyesuaikan diri pada dirinya maupun pada lingkungannya. Dia akan terbentuk. Kita tahu, episode yang lalu kita berbicara tentang afeksi. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat bagaimana konsep penyesuaian diri pada usia 2-4 tahun ini. Ketika anak memasuki tahun pertama, pada tahap konseptual ini, anak sudah mulai memasuki 2-4 tahun. Pada usia 0-2 tahun, dia hanya pasif, menerima. Tapi di usia 2-4 tahun, karena anak sudah mampu membedakan, diferensiasi. Nah, anak sudah mulai meminta dibutuhkan atau dipenuhi keinginannya. Ketika anak sudah ingin dipenuhi keinginannya, maka dalam proses afeksi, dia akan menangis kalau tidak dipenuhi. Tapi bagaimana proses penyesuaian diri untuk bisa dipenuhi? Ini adalah proses konsep di mana anak dikenalkan kebutuhannya, keinginannya. Perbedaan ini harus dijelaskan. Setiap perubahan yang terjadi pada anak tersebut adalah merupakan satu proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena dalam pertumbuhan anak itu terjadi perubahan. Dalam perkembangan anak tersebut terjadi perubahan. Tubuhnya sudah mulai besar, kebutuhannya juga sudah mulai berbeda. Secara psikologis dia sudah mulai banyak mengenalnya. Kebutuhannya, keinginannya juga sudah mulai berbeda. Tidak sama dengan 0-4 tahun. Namun di 2-4 tahun ini merupakan konsep dia harus mengenal proses kebutuhan dan keinginan dia agar supaya tidak proses kebutuhan dan keinginannya ini salah. Kebutuhan dan keinginan ini merupakan proses di mana pengembangan kognitif, afektif, dan perilakunya terkoordinasi. Biasanya anak berusaha untuk menyesuaikan dirinya atau beradaptasi pada dirinya dan lingkungannya di usia ini dengan berbagai macam bentuk. Di antaranya adalah dia akan menggunakan asimilasi. Kemudian dia akan menggunakan akomodasi. Kemudian dia akan menggunakan konstruk. Apa itu? Asimilasi, akomodasi, konstruk dalam proses perkembangannya. Untuk mengenalkannya. Ya. Sifat ini merupakan sifat yang proses penerimaan yang diberikan dari dirinya maupun orang lain. Ada proses yang namanya penerimaan. Karena di konseptual itu hanya menerima. Belum melakukan segala sesuatu, menanggapi atau dia mencoba untuk memunculkan perseptualnya atau realita yang dia akan lakukan, kongretual. Nanti kita akan masuk pada tahapan berikutnya. Ini adalah tahapan di mana dia mencoba untuk menyesuaikan. Contohnya, ketika anak sedang asik bermain, dia sudah waktunya tertidur, sudah waktunya makan, sudah waktunya mandi. Ini adalah proses bentuk di mana adaptasi terjadi. Baik orang tuanya harus beradaptasi pada anak tersebut maupun si anak tersebut mampu beradaptasi kepada orang tuanya yang berkeinginan untuk anak itu mandi. Inilah proses di mana adaptasi harus terjadi.
Jadi anak sudah mulai meminta atau menolak. Ketika dia menolak, ada proses dia ingin mengerti yang disebut dengan membangkang. Tiba-tiba anak ingin mandi. Belum disuruh, dia sudah mau mandi. Karena ada proses keinginan bermain air. Disebut dengan egosentris. Aspek-aspek ini merupakan satu proses. Atau ketika orang tuanya ingin anak itu makan, kemudian dia menangis. Loh, dikasih makan kok menangis? Karena ada proses afeksi yang belum dia kenalkan. Maka di dalam proses penyesuaian ini, waktu dia menangis, karena ada proses aspek kelekatan. Dia ingin dekat dengan mamanya. Subhanallah. Itulah proses. Apa sih yang disebut dengan afeksi, akomodasi, dan konstruk tersebut? Kita lihat. Asimilasi merupakan satu informasi yang diterima individu akan disesuaikan dengan kebutuhannya, kemampuannya, kesiapannya. Informasi mandi dia akan sesuaikan dengan kebutuhannya, dengan kemampuannya dan kesiapannya. Semua informasi yang masuk akan disesuaikan dengan yang ada pada dirinya. Sehingga individu dapat menerima semua bentuk informasi tanpa merasa beban. Kalau informasi ini sesuai dengan kesiapan dia, sesuai dengan kebutuhannya dia, anak itu nggak beban. Dia makan, pada saat itu tuh memang dia butuh makan, lapar. Sudah jam 1, harus makan. Kata harus, dan si anak itu belum siap, belum membutuhkan, maka akan menjadi beban buat anak. Asimilasinya tidak terbentuk. Pada tahun pertama ini, tahun kedua di 2-4 tahun ini, pasti anak membutuhkan asimilasi. Stimulasi itu harus kita sesuaikan. Nah, di 0 sampai dengan 2 tahun, kita akan berikan asimilasi pada anak. Bagaimana? Kita akan melihat anak. Ketika dia mau kita mandikan, kesiapan dia. Ketika dia makan, kebutuhan dia. Ketika dia menyusui, bukan 2 jam lagi. Menyusui dari menyusui pertama sampai kedua harus 2 jam. Disiplin. 1 jam dia sudah lapar. Karena penyusuan yang pertama mungkin terdistrak dengan kegiatan, dengan mamanya sibuk. Sehingga air susunya tidak baik. Dia 1 jam berikutnya udah lapar lagi. Makan harus jam 12. Jam 11 dia makan roti atau makan es krim atau setengah 12 dia diberikan sesuatu, kita suruh makan jam 12, nggak mantep, nggak nyaman, dia nggak siap, asimilasinya menyiksa dirinya, maka dia tidak akan mampu berasimilasi. Kebutuhan asimilasi ini merupakan satu proses di mana anak akan mengerti apa yang diberikan, apa yang dilakukan. Anak akan banyak mengerti di sini. Pengenalan proses ini di mana dia, oh saya harus siap, oh saya harus bisa, oh saya akan lakukan ini. Karena informasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia membutuhkan, dia sudah menunggu. Oh, kebutuhan saya diterima. Oh, keinginan saya dituruti. Pada saat itu adalah proses di mana adaptasi itu terbentuk. Begitu nikmatnya anak.
Pada tahap konseptual kedua ini berusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya merupakan satu tindakan adaptasi yang membuat anak tersebut merasa di dalam afeksi, oh saya disayang, oh saya diterima. Sehingga anak itu tidak akan merasakan kehilangan. Anak tidak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kasih sayang, kehilangan kedekatan. Dia tidak akan pernah terjadi. Ini adalah proses yang namanya asimilasi. Jadi asimilasi itu merupakan di mana sesuatu informasi yang masuk ke dalam dirinya kemudian diadaptasi. Dari luar ke dalam dirinya. Dirinya lah yang mau mengadaptasi. Dirinya lah yang menyesuaikan. Pada anak usia 3 tahun, belum mampu membaca atau menghitung, gak perlu diributkan. Tidak perlu kita paksakan. Jadi anak itu akan berusaha menyesuaikan. Karena kebutuhan dan penyesuaian dirinya. Beda dengan akomodasi. Anak akan menyesuaikan informasi yang masuk ke dalam dirinya dan mengikuti. Asimilasi, orang luar berusaha mengikuti apa yang ada pada diri anak. Kebutuhan anak, kesiapan anak, keinginan anak, kemampuan anak, potensi anak. Itu yang kita akan lakukan, stimulasi agar supaya dia mampu beradaptasi. Itu asimilasi. Kalau akomodasi, bagaimana si anak berusaha untuk menyesuaikan pada lingkungannya. Contoh yang ringan. Ketika dia kedinginan, dia berusaha mencari dingin, mengambil selimut. Itu merupakan yang namanya adaptasi. Dia berusaha melakukan penyesuaian pada lingkungannya. Mamanya sudah rapi mau pergi. Dia melihat mamanya sudah rapi mau pergi, dia berusaha untuk mengikut. Maka dia berusaha untuk rapi-rapi. Dia menyesuaikan kepada mamanya. Mamanya sedang makan di meja makan, sudah makan. Dia lihat mamanya makan, aku mau makan. Dia beradaptasi, kebutuhannya meningkat untuk mau makan bersama. Itu proses. Jadi anak berusaha mau mengikuti. Ketika mamanya mengatakan, yuk tidur. Oh, waktunya tidur. Karena dia sudah dikenalkan afeksinya, saya ngantuk. Oh, ini yang namanya ngantuk. Oh, waktunya tidur. Dia mampu mengontrol. Ketika mamanya mengajak untuk tidur, dia mengatakan, oh iya, waktunya tidur. Dia mulai beradaptasi. Dia mengakomodasikan dirinya kepada orang lain. Dia mencoba untuk berusaha bisa bersama. Ketika ada temannya bermain, teman sebayanya sedang bermain, dia berusaha untuk ikut bersama dengan temannya. Bukan dia maunya dia sendiri. Bukan dia maunya sendiri, tetapi bagaimana dia ikut bersama dengan teman-teman yang bermain. Misalnya teman-teman perempuan yang sedang main bonekaan, kemudian dia datang ke sana, saya mau main masak-masakan. Dia tidak mampu berakomodasi. Tapi bagaimana dia terlibat dengan main boneka-bonekaan, tapi dia punya keinginan, asimilasinya bisa diterima. Ketika asimilasi ini bisa diterima sama teman-temannya, dia bermain
dengan akomodasinya. Dia menggunakan akomodasinya. Ketika dia menggunakan akomodasinya, keinginan asimilasinya ingin disampaikan, dan kemudian teman-temannya juga memberikan adaptasi tersebut, maka di situ yang disebut dengan konstruk. Nah, disitulah proses penyesuaian asimilasi dengan akomodasi membentuk yang namanya konstruk. Timbal balik bersama-sama. Anak mampu di dalam proses akomodasi, anak mampu yang namanya instruksi. Disuruh, diminta tolongin. Dalam proses pengenalan instruksi tersebut, kita hanya mengatakan pada anak tersebut, pintu terbuka. Oh iya, dia melihat di pintu tersebut, kita katakan, kamu bisa. Yuk, tutup pintu tersebut. Oh, dia mulai menyesuaikan untuk menutupinya. Itu akomodasi buat anak tersebut. Disinilah kekuatan pada anak-anak kita. Inilah proses sunnatullah di mana anak tersebut berjalan secara konsep pengenalan, penyesuaian dirinya. Di dalam proses konstruknya pun, setelah dia ingin berasimilasi, setelah dia mendapatkan asimilasi, ma, aku mau minta minum dong ma, ambilin. Oh iya, ambilkan. Karena dia sedang mencoba untuk menyesuaikan dengan asimilasinya. Mamanya mengambilkan minum. Waktu mamanya mengambilkan minum, mamanya boleh memberikan informasi, akomodasi pada dia. Nah, itu remote taruh di atas. Ketika anak itu kita ambilkan minum segang jalan, anak itu masukkan remote-nya ditaruh di atas, maka dia mengambil minumnya. Oh, itulah konstruk. Seperti tadi permainan anak itu, teman-temannya sedang main boneka, dia mencoba untuk bermain boneka. Dia punya keinginan, punya kebutuhan untuk main masak-masakan. Setelah dia ikut aktif, teman-temannya sudah achieve, sudah bisa menerima dia informasikan, yuk kita main masak-masakan. Teman-temannya berasimilasi kepada dirinya. Subhanallah. Begitu indahnya ketika anak mampu beradaptasi dalam kehidupannya. Pengenalan sejak dini. Proses inilah yang dimana anak tersebut mampu mengerti dirinya. Sampai besar, sampai kapanpun, proses ini akan menguatkan anak kita. Mengapa tidak kita gunakan proses penyesuaian dalam konseptual di 2 tahun, 4 tahun ini? Luar biasa. Kita akan melakukannya. Kita akan bisa melakukannya. Pasti kita bisa. Konstruk adalah merupakan rangkaian asimilasi dan akomodasi menjadi satu. Membangun adaptasi dari dirinya kepada lingkungannya maupun dari lingkungannya dia mampu menerima pada dirinya. Inilah proses konstruk dalam dirinya. Jika pada konseptual anak dikenalkan dan dia mengerti proses asimilasi, akomodasi, dan konstruk telah terbentuk, maka dengan sendirinya adaptasi, penyesuaian dirinya dia dengan lingkungan sampai kapanpun bisa dihadapinya. Problem bagaimanapun dia mampu menyelesaikannya karena dia tidak akan pernah menyerah. Yakinkan?
Kita akan masuk kepada episode berikutnya pada konseptual. Terima kasih.